Dalam membuat teknologi arsitektur, step pertama yang perlu dilakukan adalah select reference model, viewpoint, dan tools. Hal yang harus dilakukan dalam tahap ini adalah melakukan review dan validasi terhadap prinsip teknologi dalam arsitektur principles. Kemudian memilih sumber daya arsitektur yang relevan, kemudian memilih viewpoint yang relevan, dan mengidentifikasi tools yang akan digunakan untuk memodelkan dan menganalisa viewpoint yang sudah dipilih tersebut. Dalam step ini, alur yang perlu dilakukan adalah menentukan proses pemodelan secara keseluruhannya, kemudian mengidentifikasi katalog yang dibutuhkan dan teknologi building blocks yang dibutuhkan, kemudian mengidentifikasi matriks yang dibutuhkan, mengidentifikasi diagram yang dibutuhkan, mengidentifikasi juga tipe requirement yang akan dibuat, dan yang terakhir adalah memilih layanan dengan membuat portofolio layanan. Yang perlu dilakukan dalam membuat teknologi arsitektur adalah step 2, yaitu develop baseline teknologi arsitektur description. Di tahap ini, yang dilakukan adalah membuat deskripsi dari arsitektur teknologi yang sudah ada untuk dapat mendukung target arsitektur. Selain itu, di tahap ini juga dilakukan identifikasi terhadap building blocks yang digunakan dalam proses arsitektur. Dan juga di tahap ini ditentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dari target arsitektur. Nah, sekarang kita masuk ke step 3. Step 3 itu mendevelop target teknologi arsitektur description. Nah, di sini kita mengembangkan deskripsi dari target untuk arsitektur teknologi itu sampai yang dibutuhkan untuk mendukung dari arsitektur vision, target bisnis arsitektur, dan target impression sistem arsitekturnya. Nah, proses utamanya di sini untuk menciptakan model arsitektur. Dan di mana model arsitektur itu dikembangkan untuk memenuhi stakeholder yang ada dan menggunakan model yang diidentifikasi dari langkah 1 tadi. Nah, itu kita masuk ke step 4, yaitu melakukan gap analysis kayak di fase-fase sebelumnya, yaitu kita memverifikasi model arsitektur untuk konsistensi dan akurasi internalnya. Di sini yang pertama kita harus melakukan analisis trade-off untuk menyelesaikan konflik kalau ada. 2, memvalidasi model itu sudah mendukung prinsip, tujuan, dan kendala yang ada. Dan kita harus memperhatikan juga nih perubahan sudut pandang yang diwakili dalam model yang dipilih dari repository arsitektur itu. Nah, terus yang terakhir kita harus uji model arsitekturnya untuk kelengkapan prasyaratnya. Nah, itu kita masuk ke step 5 nih, mendefinisikan kandidat dari roadmap komponennya. Yang pertama kita harus mengikuti pembuatan baseline arsitektur, di mana target arsitektur dan gap analysis serta teknologi roadmap dibutuhkan untuk memprioritaskan aktivitas kedepannya nanti. Lanjutannya gimana nih? Nah, terus dari roadmap teknologi arsitektur ini dipakai buat jadi bahan baku yang mendukung definisi tentang rincinya roadmap itu yang dikonsolidasi dalam fase solution dan opportunity nanti. Step 6. Resolve impacts across the architecture landscape. Nah, pada tahap ini kita harus memahami dampak lebih luas yang dapat terjadi pada pengerjaan arsitektur teknologi. Dengan cara apa? Kita dapat melakukannya dengan cara memeriksa artefak-artefak pada dokumen arsitektur landscape. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi 5 hal, yaitu yang pertama, apakah arsitektur teknologi ini berdampak pada arsitektur yang sebelumnya. Kedua, apakah perubahan terbaru dapat mempengaruhi arsitektur teknologi. 3, apakah ada peluang untuk memanfaatkan pekerjaan dari arsitektur teknologi untuk dimanfaatkan di area lain organisasi. Yang keempat, apakah arsitektur teknologi ini mempengaruhi proyek lain. Dan yang kelima adalah apakah arsitektur teknologi ini dipengaruhi oleh proyek-proyek lain. Step 7. Conduct formal stakeholder review. Nah, pada tahap ini kita harus mengecek kembali motivasi asli dari proyek
arsitektur dan statement of architecture work terhadap arsitektur teknologi yang diusulkan. Nah, yang dicek adalah apakah sudah sesuai untuk mendukung pekerjaan berikutnya pada domain arsitektur lain. Jadi kita harus cek tujuan dan motivasi dari pengerjaan dokumen ini, apakah sudah sejalur dengan yang semestinya apa enggak. Dan yang terakhir adalah sempurnakan arsitektur teknologi yang diusulkan jika diperlukan. Nah, jadi tahap ke-8 dalam pembuatan teknologi arsitektur itu adalah kita finalisasi teknologi arsitekturnya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita dokumentasikan standar yang digunakan dalam pembuatan building blocks-nya. Nah, sebaik mungkin tuh sebenarnya kita mereuse sebanyak mungkin reference model yang udah kita tentukan di arsitektur repository. Lalu yang kedua itu kita dokumentasikan building blocks yang udah kita bikin dan tentukan standarnya, kita dokumentasikan. Lalu yang ketiga, kita lakukan final cross-check terhadap keseluruhan arsitektur terhadap beberapa parameter, yaitu contohnya business goals. Lalu dokumentasikan juga rasional dalam keputusan pembuatan building block tersebut. Jadi setelah kita menentukan standar, kita dokumentasikan building blocks-nya. Lalu kita juga yang ketiga dokumentasi final cross-check dan keputusan apa yang leading to make untuk membentuk building block tersebut. Selanjutnya yang dilakukan itu adalah kita dokumentasikan final traceability report. Lalu yang selanjutnya itu kita akan dokumentasikan juga mapping final dari arsitektur pada arsitektur repository. Dari ini tuh kita dilihat dari building block yang sudah dipilih, maka identifikasi mana yang dapat di-reuse. Contohnya working practice, role, business relationship ataupun job description, lalu nanti akan dipublish di arsitektur repository. Dan yang terakhir di step 8 itu adalah finalisasi semua work produce, contohnya gap analysis kita finalisasi. Step 9 dalam pembuatan teknologi arsitektur menurut TOGAF itu adalah kita membentuk arsitektur definition dokumen. Nah, jadi arsitektur definition dokumen itu merupakan dokumen yang digunakan untuk mendefinisikan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan dalam pembuatan arsitektur untuk perusahaan tersebut. Nah, ada step-step dalam cara membuat arsitektur definition dokumen, yaitu pertama, kita dokumentasikan rasional pembuatan building blocks di arsitektur definition dokumen ini. Lalu yang kedua, kita persiapkan teknologi section di arsitektur definition dokumen. Contohnya, fundamental, fungsionalitas dan atribut, ataupun dependent building block seperti fungsionalitas dan nama interface-nya. Lalu yang ketiga, interface, contohnya API, data formats, protokol, hardware interface ataupun standar. Lalu yang keempat, mapping ke business organizational entities ataupun policies. Lalu yang terakhir adalah kita report sebaiknya di-generate menggunakan modeling tools apa untuk mendemonstrasikan view arsitektur lebih baik secara lebih efisien kepada stakeholder sehingga bisa mendapatkan feedback dan persetujuan yang lebih baik. Itu adalah dari step 9, yaitu create the architecture definition document.